Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kali ini saya kembali mencoba merangkum alur cerita film yang tentunya penuh adrenalin. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Kisah berawal di sebuah pulau yang bernama Tangda di Samudra Pasifik. Sebuah kota kecil yang dipenuhi para wisata dan pekerja yang berdatangan dari berbagai negara untuk bertempat tinggal di sana, mencari keberuntungan mereka, baik dari sisi baik maupun buruk. Di sana terlihat seorang polisi yang cukup disegani yang selalu berpatroli mengamankan daerah tersebut, sekaligus mencari seorang buronan yang sudah lama dia targetkan. 15 tahun yang lalu, di sebuah tempat pengobatan tradisional, seorang pasien yang terluka parah bernama Ling Haya meminta agar memperasi wajahnya untuk melarikan diri dari gangster yang telah membunuh seluruh keluarganya. Karena sebelumnya dia diperintahkan mencuri emas batangan, akan tetapi seluruh keluarganya tetap dibunuh. Saat ini, Lin Haya telah menyembunyikan semua emas tersebut. Selesai melakukan operasi, tiba-tiba para gangster yang diketuai Faili mengetahui persembunyian Haya dan langsung menyerangnya. Dengan cedera yang derita Haya, dia sempat tersudut. Untungnya, tabib yang mengobatinya membantu Haya. Akan tetapi, Faili berhasil melumpuhkan tabib dan membom tempat tersebut. Merasa kalau Haya dan tabib tersebut telah tewas, Faili langsung pergi. Ternyata Haya masih hidup dan segera pergi dari sana. Sejak hari itu, Haya dan seluruh emas yang dicurinya menghilang. Sampai saat ini belum diketahui. Di masa sekarang, terlihat keramaian di sebuah rumah makan yang dimiliki janda muda yang memiliki satu anak yang bernama Mina dengan seorang koki yang bernama Lao Chen. Ketika dua orang tamu melakukan keributan, di sana Mina dan Lao Chen segera melaporkan perbuatan mereka pada seorang polisi yang selalu berpatroli yang bernama Achan. Akan tetapi, Mina dan Lao Chen heran melihat sikap polisi Achan, seakan-akan melindungi dua pemuda tersebut. Lao Chen teringat kalau anak Mina yang bernama Xiodi sudah waktunya pulang sekolah dan segera menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Lao Chen memberi Xiodi banyak permen karena dia sedang berulang tahun hari ini. Terlihat Lao Chen sangat menyayangi Xiodi dan telah menganggapnya anak sendiri. Pada malam hari, di sebuah klub malam, dua pemuda tadi siang membawa Achan pada ketuanya yang bernama Kyozi, salah satu bandar narkoba di wilayah tersebut. Kyozi sangat senang kalau ada seorang polisi yang mau bekerja sama dengannya untuk mengamankan seluruh narkoba yang dimilikinya. Di ruangan lain, terlihat Lao Chen juga berada di sana. Akan tetapi, untuk mengantarkan pesanan makanan yang dipesan salah seorang pengunjung klub malam. Lao Chen melihat di dalam ruangan tersebut mereka sedang berpesta narkoba. Lao Chen langsung diusir penjaga klub. Kyozi memberi Achan satu tas uang untuk melindungi bisnisnya, yang membuat Achan sangat senang. Tidak berselang lama, Kyozi mendapat telepon dari salah seorang anggotanya memberitahu kalau Achan bukan seorang polisi yang bisa dibayar karena telah menangkap salah seorang temannya. Kyozi yang mengetahui kabar tersebut langsung kabur dan dikejar oleh Achan. Di luar klub,
Kyoji dan anggotanya telah menunggu Achan, sehingga mereka bertarung. Tanpa kesulitan, Achan berhasil mengalahkan mereka semua dan menangkap Kyoji. Di restoran Mina dan Lao Chen, mereka mengadakan ulang tahun sederhana untuk Xiaodi yang membuat mereka serasa berkeluarga, biarpun Lao Chen bukanlah ayah kandung Kyoji. Tidak berselang lama, perempuan di klub malam yang bersama Achan meminta pertolongan untuk bersembunyi karena dia dikejar para anggota klub untuk menjualnya. Perempuan yang bernama Kiyomi mengatakan kalau dia berasal dari Tiongkok, datang ke Pulau Tangda untuk menemui pacarnya yang dia kenal dari media sosial. Ternyata sesampai di sini dia malah ditipu untuk diperjualbelikan para anggota gangster di klub malam. Mina yang juga kebetulan berasal dari Tiongkok merasa kasihan pada Kiyomi dan mempersilahkannya untuk tinggal sementara waktu di restorannya. Lao Chen terlihat sedikit khawatir akan keberadaan Xiaomi, tapi Mina mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Mina bercerita pada Lao Chen kalau dia teringat waktu dulu baru datang dari Tiongkok sama dengan Xiaomi. Mirisnya, Mina sempat mempunyai anak dari pria yang menipunya. Saat Mina dan bayinya akan bunuh diri, Lao Chen yang belum Mina kenal langsung mengagalkan keinginan Mina untuk mengakhiri hidupnya. Lao Chen memberi semangat pada Mina untuk hidup karena dia memiliki cobaan yang lebih berat dari yang Mina hadapi karena anak dan istrinya telah dibunuh orang lain. Sejak saat itu, Mina menjadi kuat karena arahan dari Lao Chen. Ternyata Lao Chen adalah Lin Haya yang diburu gangster Faili. Pada pagi hari saat Mina bersiap-siap untuk membuka restorannya, tiba-tiba anggota gangster yang dijuluki Takun menerobos masuk ke dalam restorannya. Anggota yang dipimpin seorang wanita yang bernama Hang Dani langsung bertindak kasar pada Mina, berniat mencari Xiaomi yang diketahui bersembunyi di restoran tersebut. Anggota Dani segera menggeledah seluruh ruangan restoran dan berhasil menemukan Kiyomi yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Mereka segera membawa Kiyomi, bahkan Kyodi juga mereka bawa. Lao Chen yang baru pulang dari pasar diserempet para anggota gangster dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mina dan Lao Chen segera ke kantor polisi untuk melaporkan penculikan anaknya. Di sana, Mina dan Lao Chen makin khawatir mendengar pemberitaan di televisi kalau akhir-akhir ini sangat marak terjadi perdagangan manusia yang berasal dari Pulau Tangda. Ketika Lao Chen dan Mina melaporkan kasus penculikan anak mereka, polisi di sana terlihat tidak mengabaikan laporan mereka dan hanya meminta agar mereka menunggu di rumah untuk nantinya polisi memberitahu perkembangannya. Mendengar ucapan polisi di sana, Mina seketika marah-marah yang membuat Lao Chen segera membawanya pulang. Tidak berselang lama, Achan datang dan melihat surat laporan Mina dan Lao Chen. Ternyata dia wanita yang bersamanya di klub malam waktu itu bersama anak Mina. Achan langsung ke ruangan interogasi untuk menanyakan penculikan tersebut kepada Kyoji yang masih ditahan. Achan yang menanyakan kepada Kyoji di mana seluruh warga disembunyikan. Kyoji mengatakan kalau dia tidak akan pernah memberitahu. Achan menyuruh anggotanya menutup pintu sambil tersenyum. Selesai di ruang interogasi, Achan menemui pimpinannya yang bernama Ban. Achan memberitahu pada Komandan Ban kalau kasus penculikan akhir-akhir ini dilakukan anggota gangster Takun dari salah seorang anak buahnya yang berhasil dia tangkap. Achan meminta izin agar kasus ini dia ingin menanganinya sampai tuntas. Mendengar permintaan Achan, Komandan Ban mengizinkannya dan meminta agar Achan berhati-hati karena gangster Takun sangat berbahaya. Dia juga bangga pada Achan karena Achan sama dengan ayahnya yang memiliki prinsip tanggung jawab pekerjaan yang tinggi. Kebetulan Komandan Ban dan ayah Achan sama-sama seorang polisi dan bersahabat. Komandan Ban mengajak Achan ke tempat kuburan ayahnya dan menceritakan dahulu waktu berpatroli malam hari ayah Achan tertembak oleh Faili
saat dia dan anggotanya akan menangkap Lin Haya. Acan yang waktu itu masih kecil melihat seorang pria yang berjalan pincang pergi dari sana. Bersamaan melihat ayahnya terkapar dan menyebutkan nama Lin Haya. Sejak saat itu, Acan meyakini kalau orang yang telah membunuhnya bernama Lin Haya dan berjanji akan menangkapnya. Komandan Ban mengatakan kalau dulu Lin Haya pencuri yang terkenal, bahkan berhasil mencuri emas batangan puluhan kilo dari seorang pengusaha besar. Di rumah Mina, seluruh warga membantu mencari keberadaan Kyodi. Dari kamera CCTV, salah seorang warga memberitahu kalau mereka berhasil melihat mobil dan plat mobil tersebut. Warga yang lain mengetahui mobil tersebut pernah dia perbaiki di bengkelnya dan mengantar ke gedung tempat milik mobil tersebut. Salah seorang warga juga mengatakan ada yang janggal dengan gedung tersebut saat dia mengantarkan sayuran ke tempat mereka. Di dalam gedung, ternyata memang benar mereka menyembunyikan Kyodi dan Xiaomi serta para tahanan yang lain. Keesokan harinya, Acan menyelinap masuk ke dalam gedung sesuai informasi dari Kyozi yang ditangkapnya. Saat di dalam, Acan mendengar salah seorang berbicara tentang penjualan organ tubuh manusia. Di sisi lain, warga yang memasukkan sayuran ke gedung, ternyata Lao Chan berhasil masuk bersembunyi di dalam tumpukan sayuran. Acan yang terus menyelinap mencari bukti kejanggalan tempat tersebut, tak sengaja melihat di sebuah ruangan para gadis dipaksa melakukan live streaming untuk menjual diri secara online. Bagi yang menolak, mereka disiksa. Acan terus merekam aktivitas mereka. Akhirnya bertemu dengan Kiyomi yang ketakutan ingin segera diselamatkan. Acan meminta agar Kiyomi bersabar karena dia akan segera kembali untuk menyelamatkan semua orang. Di tempat lain, Lao Chen juga menyisir ruangan gedung dan berhasil masuk ke ruangan operasi. Dia terkejut semua orang yang diculik akan dibedah dan dijual organ dalamnya. Di ruangan lain, Lao Chen melihat para tahanan yang dijaga dan terkejut melihat permen yang diberikan Lao Chen pada Kyodi. Dengan pikiran buruk, Lao Chen menghajar mereka. Lao Chen menanyakan pada para tahanan di mana Kyodi. Mereka mengatakan kalau Kyodi dibawa para penjaga ke tempat lain. Mereka meminta untuk segera diselamatkan. Tidak berselang lama, Acan juga masuk ke ruangan di mana Lao Chen berada. Dia sangat marah dan langsung menghajar Acan, mengira kalau Acan bersekongkol dengan para gangster. Lao Chan yang mengetahui kalau Acan juga berhati-hati jangan sampai diketahui para gangster kalau dia sedang berkelahi. Acan langsung memberitahu kalau dia berniat akan menyelamatkan seluruh tahanan yang diculik para gangster dan bukan bagian dari mereka. Mereka berdua langsung melumpuhkan seluruh para gangster. Sana. Ketika sedang terpojok, Acan melihat teknik kungfu legenda yang dilakukan Lao Chen yang membuat para anggota gangster tumbang. Mereka segera kabur ke ruangan lain. Acan segera menghubungi anggotanya untuk menjemputnya.
Ketika Lau Chen berjalan, Acan melihat jalan Lau Chen pincang yang mengingatkannya pada orang yang berhasil kabur 15 tahun yang lalu. Mereka berdua berhasil kabur dijemput anak buah Acan. Di kantor polisi saat Acan melapor kepada Komandan Ban, dia malah dimarahi dan meminta agar menghentikan penyelidikan yang membuat Acan terkejut dan marah pada Komandan Ban. Bahkan Acan juga diminta melepaskan Kyozi tanpa alasan yang membuatnya bertanya-tanya. Di kediaman gangster takun yang diketuai Faili, Hang Dani melaporkan kalau gedung penculikan para tahanan berhasil diobrak-abrik seorang polisi dan salah seorang tukang masak di sebuah restoran. Dani memperlihatkan rekaman CCTV orang yang telah merusak bisnisnya. Faili terkejut melihat ilmu bela diri Lau Chen dan memastikan kalau orang tersebut adalah Lin Haya. Faili juga mengatakan kalau kedua orang tuanya dibunuh Lin Haya. Dani yang mengetahui siapa pembunuh orang tuanya meyakinkan pada Faili kalau dia akan menangkap hidup-hidup Lin Haya atau Lau Chen. Di tempat kediaman Acan, dia membandingkan ilmu bela diri Lau Chen dengan seorang petarung legendaris yang tidak pernah terkalahkan. Dengan analisa yang dimiliki Acan, dia meyakini kalau Lau Chen adalah Lin Haya, si pencuri legendaris yang telah lama menghilang dan membunuh anak buah Faili. Di pagi hari saat Lau Chen atau Lin Haya ke restoran, dia mendapati Mina telah ditodong senjata oleh anggota gangster takun. Dani mengatakan kalau dia mengetahui siapa sebenarnya Lau Chen, tidak lain adalah Lin Haya, si pencuri legendaris yang telah lama menghilang dan membunuh anak buah Faili. Lau Chen meminta agar Mina dilepaskan dan mempersilahkan agar dia yang ditangkap. Akan tetapi, Hani malah menyakiti Mina. Acan yang baru datang segera membantu Lau Chen dari para gangster. Hani segera kabur karena tidak mampu menghadapi Lau Chen dan Acan. Lau Chen terkejut melihat Mina yang tertembak di perut dan meminta agar segera menyelamatkan Kyodi. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Mina harus tewas di pelukan Lau Chen. Acan yang menghampiri Lau Chen meminta agar dia ikut dengannya sebab Acan telah mengetahui siapa sebenarnya Lau Chen, seorang buronan 15 tahun yang lalu. Dalam keadaan bersedih karena Mina telah meninggal, Lau Chen sangat marah dan mengajar Acan. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Acan kembali harus kehilangan Lau Chen yang kabur. Di dalam mobil, Acan menghubungi komandannya bermaksud melaporkan kejadian barusan. Akan tetapi, dia mengatakan sedang ada rapat dan menghubunginya nanti siang. Tidak berselang lama, Acan melihat komandannya berjalan sendirian yang membuatnya curiga. Merasa ada yang tidak beres, Acan terus mengikutinya. Ternyata Komandan Ban menemui Dani, anak buah Faili. Dani mengatakan pada Komandan Ban, posisinya menjadi orang tertinggi di kota ini, itu semua berkat sokongan dari bos Faili. Jadi, apa saja yang berhubungan dengan bisnisnya, Komandan Ban harus menjadi pelindung dari semua bisnis bos Faili. Dani juga mengatakan kalau besok seluruh anggota polisi tidak boleh berada di luar kantor karena gangster akan melakukan transaksi besar. Komandan Ban mengatakan semuanya akan dia lakukan sesuai keinginan bos Faili. Dia juga mengingatkan agar mengawasi anak buahnya yang bernama Acan sebab dia terlalu agresif mengagalkan urusannya. Komandan Ban kembali menyanggupinya. Setelah Dani pergi, Acan langsung muncul yang membuatnya sangat marah
karena Komandan Ban, orang yang telah bersekongkol dengan para gangster. Komandan Ban menjelaskan memang dia bekerja sama dengan gangster Takun. Itu karena dulu ada 2 kelompok gangster yang menguasai kota Tangda dan berhasil melenyapkan 5 kelompok gangster. Komandan Ban juga akan melenyapkan gangster Takun, tapi dia butuh waktu yang tidak lama lagi karena dia memiliki rencana lain. Tapi Achan tidak mengerti mengapa komandannya mau mengorbankan para sandera untuk misinya. Tapi Achan tidak bisa berbuat banyak karena komandannya meminta sedikit waktu. Achan hanya mengatakan kalau dia telah berhasil mengetahui di mana keberadaan Lin Haya. Di tempat persembunyian Lao Chen, dia dihubungi Hani yang masih menyandera Kyodi. Dani meminta agar Lao Chen menemuinya di sebuah tempat sambil membawa seluruh emas batangan 15 tahun yang lalu yang dia sembunyikan. Lao Chen mempersiapkan diri untuk menghadapi gangster Takun untuk menyelamatkan Kyodi. Dia teringat pesan terakhir Mina untuk selamanya menjaga Kyodi, karena Lao Chen telah menganggap mereka berdua keluarga satu-satunya. Di tempat kediaman Achan, terlihat dia sangat ragu keterangan dari komandannya yang mengatakan kalau Lin Haya yang telah membunuh orang tuanya. Saat akan berangkat, Lao Chen terlihat menghubungi seseorang dan segera pergi sambil membawa emas yang telah dia sembunyikan. Di sebuah gudang tua, seluruh anggota gangster telah bersiap menanti kedatangan Lao Chen atau Lin Haya untuk menyelamatkan Kyodi sambil membawa emas batangan 15 tahun yang lalu. Di tempat lain, sebagian anggota gangster bersiap mengirim para wanita untuk diselundupkan ke luar negeri, yang diantaranya Kyumi ada di sana. Lao Chen akhirnya sampai di gudang tempat Fei Li, bos gangster, sambil menyeret emas batangan yang disembunyikannya. Setelah memperlihatkan emas yang dibawanya, Lao Chen meminta agar Kyodi diserahkan padanya. Fei Li mengatakan biarpun Lin Haya mengubah wajahnya, tapi Fei Li tidak pernah bisa melupakan sorotan tajam mata Lin Haya. Fei Li menunjukkan Kyodi yang masih baik-baik saja, tapi Fei Li tidak akan melepaskan Kyodi karena emasnya masih banyak kurang. Dani yang kini telah bertemu dengan Lin Haya, si pembunuh orang tuanya yang diberitahu Fei Li, langsung memukul Lin Haya yang tidak mengerti mengapa dia memukulnya. Fei Li hanya tersenyum melihatnya. Tanpa mereka duga, para anggota polisi datang dan menyerang seluruh anggota gangster. Ternyata orang yang ditelepon Lao Chen adalah Achan sebelum menemui Fei Li. Achan mengatakan kalau dulu anak dan istrinya disandera Fei Li dan dia disuruh mencuri emas. Akan tetapi anak dan istrinya tetap dibunuh oleh Fei Li. Achan yang mengira Lao Chen telah membunuh polisi patroli malam itu mengatakan kalau dia tidak pernah melihat polisi dan meyakini kalau Fei Li mengetahui siapa pembunuh ayah Achan. Lao Chen meminta bantuan Achan untuk menyelamatkan seluruh sandera dari tangan Fei Li. Setelah itu, Lao Chen berjanji akan menyerahkan diri pada polisi. Achan juga mengatakan saat ayahnya akan meninggal, dia sempat mendengar kalimat lavanda yang artinya selamat tinggal. Itu sebabnya para polisi ikut serta menyerang anggota gangster Takun. Mengetahui kalau polisi ikut campur dalam urusannya, Fei Li dan Dani segera pergi sambil membawa Kyodi. Seluruh anggota gangster dilumpuhkan anggota polisi tanpa sisa. Achan dan Lao Chen segera mengejar Dani dan Fei Li. Lantai atas, Achan berkelahi dengan Dani. Lao Chen terus mengejar Fei Li. Ternyata Kyodi ditinggal Fei Li di atas sana. Ketika akan membawa Kyodi, ternyata Fei Li telah meletakkan sebuah bom dan meledakkannya. Untungnya
dia masih bisa selamat. Di bawah terlihat Komandan Ban datang yang segera menuju ke tempat Fai Li. Fai Li yang berniat akan membunuh Lao Chen langsung diserang Achan yang membuat mereka bertarung sengit. Saat Lao Chen dan Fai Li sama-sama terluka parah, Lao Chen mengatakan mengapa dia membunuh istri dan anaknya, padahal mereka tidak pernah mengganggu urusan Fai Li. Fai Li menjawab, semua orang yang merasa menghalangi bisnisnya harus dilenyapkan, termasuk ayah Dani. Ternyata Dani mendengar ucapan Fai Li dan langsung menikam Fai Li berkali-kali. Akan tetapi dia berhasil membalas dan membuat Dani tewas seketika. Lao Chen dengan penuh amarah, akhirnya Fai Li tidak berdaya. Ketika Achan akan menangkapnya, tiba-tiba Komandan Ban datang dan langsung membunuh Fai Li, yang membuatnya terkejut saat Komandan Ban mengucapkan kata Lo Fanda. Achan menyerahkan pistol Fai Li pada komandannya, akan tetapi Komandan Ban langsung menodong Achan dengan pistol Fai Li. Komandan Ban mengatakan kalau Achan sama saja dengan ayahnya yang menentang perintahnya. Waktu ayah Achan berhasil menangkap Fai Li, Komandan Ban langsung membunuh ayah Achan. Komandan Ban langsung menembak Achan, akan tetapi Achan telah mengetahuinya. Dengan marah, Achan langsung memukul komandannya. Akan tetapi dia sengaja tidak membunuh Komandan Ban karena dia bukan sama biadabnya dengan komandannya. Di pelabuhan, Achan membebaskan seluruh tawanan Fai Li, termasuk Kiyomi. Lao Chen yang terluka parah terpaksa meninggal di hadapan Kyodi. Keesokan harinya, Achan dan Kiyomi bertemu dan berniat meneruskan usaha restoran milik Mina sebagai bentuk balas budi atas pengorbanan mereka, serta merawat Kyodi dengan kasih sayang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.